Jika dalam budaya tidak ada usul, itu tidak ada maknanya. Jika dalam budaya tidak ada usul, Itu tidak ada maknanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video Al-Quran Revolution dalam program Aku, Ahlul Quran. Bagaimana aku? Ahlul Quran. Kali ini saya Muhammad Imam Zulhad Ghazali sebagai host dan sebagai bintang tamu kita di sini saudara peneliti yaitu Muhammad Fikran Said, Sun MAG. Iya. Artinya sebentar lagi beliau akan mendapatkan atau menyematkan gelar magister di belakang nama beliau. Adapun tesis beliau yang beliau susun di program magister ini pasca sarjana, apa judulnya? Tesis. Nilai-nilai Al-Quran dalam usul suatu kajian living Quran terhadap masyarakat Quran. Masyarakat Quran. Jadi seperti itu. Sebelumnya kita tanya dulu kabar pemateri kita atau bintang tamu kita. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, afiat. Sehat walafiat. Oke, langsung saja kita kupas tipis-tipis ya tesis beliau. Dalam penelitian Kakanda ada kata usul. Betul. Usul ya. Usul bahasa apa itu usul? Bahasa Mandar. Bahasa Mandar. Ya. Kenapa peneliti atau Kakanda ini menggunakan kata usul sebagai kata utama dalam penelitian saudara? Karena saya rasa pembahasan usul di kalangan akademi itu masih terlalu sempit sehingga peneliti ingin memperluas wawasan mengenai usul khususnya budaya yang ada di suku Mandar seperti itu. Usul itu sendiri jika dilihat dari artinya seperti apa? Usul itu sendiri sesuai dengan hasil penelitian yang saya terapkan di tesis saya itu. Usul itu ya diambil dari kata usul-usulan. Usul-usulan itu dari bahasa Mandar yang artinya mengusul. Mengusul. Ya. Terus Kita itu maknanya adalah kita mengusul kepada Allah dengan beberapa aspek yang ada dalam sifat benda atau perbuatan tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu sebagian daripada hasil wawancara kemarin itu mengatakan bahwa ini termasuk dalam doa bil hal atau doa dengan perbuatan. Ya. Seperti contoh. ya contoh-contoh. Contoh-contoh. Biar lebih gampang dipahami. Ya, dari lebih gampang dipahami. Orang Mandar itu kalau keluar dari rumah, ya, kalau keluar dari rumah itu tidak langsung keluar saja, ya, tidak langsung keluar saja. Dia menggunakan dulu usul melalui perasaan pernafasan, turun naiknya pernafasan, ya. Seperti kata Bu Rahmi tadi, nafs itu jika berada pada posisi yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka orang Mandar itu sebelum berangkat untuk menuju kepada sesuatu, dia memperbaiki nafasnya, tuh. Turunnya nafas ringan, masuknya nafas juga ringan. Itu tujuannya agar supaya perjalanan kita baik dan ringan, tuh. Sehingga hal ini perlu digarisbawahi oleh anak-anak muda khususnya yang ada di
suku Mandar. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa semua harapan itu tujuannya kepada Tuhan. Namun masyarakat Mandar itu menggunakan media-media tertentu sebelum sampai kepada Tuhan, dan itu dinamakan dengan wasilah. Artinya tadi sebagai contoh yang diambil bahwa sebelum keluar rumah Ya, kita merasakan dulu pernapasan kita, apakah dia tenang, keluar masuknya itu tenang atau bagaimana. Nah, usul di sini posisinya dia itu adalah pernapasan kita. bukan cara kita dalam menggunakan anggota tubuh, begitu. Anggota tubuh. Tahu maksudnya itu? Artinya usul itu adalah cara. Usul itu adalah cara. Cara kita dalam menentukan sesuatu, apakah ini boleh atau tidak, gitu. Oh, seperti itu. Dan terkait dengan penelitian yang Anda susun, yang Anda teliti, kan Anda meneliti usul dalam tradisi Macara Quran. Betul? Betul. Macara Quran. Nah, posisi usul dalam Macara Quran itu seperti apa dalam penelitian Anda? Dalam penelitian kami, itu usul itu berada di setiap media-media yang digunakan dalam Macara Quran. Karena pelaksanaan Macara Quran itu banyak sesuatu yang digunakan, banyak persiapan toh. Dan media-media yang digunakan seperti kelapa, seperti pisang, dan lain-lain sebagainya. Dan itu semuanya memiliki usul, ya. Karena wawancara kemarin itu mengatakan begini: jika dalam budaya tidak ada usul, itu tidak ada maknanya. Jika dalam budaya tidak ada usul, Itu tidak ada maknanya. Iya. Karena yang memaknai budaya itu usulnya. Itu Anda wawancara dengan tokoh agama, tokoh budaya, budayawan Sulawesi Barat yang beliau bernama Bapak Tamalele itu. Jadi beliau mengatakan bahwa satu budaya yang tidak memiliki usul di dalamnya, Ya. itu tidak bermakna. Ya, tidak bermakna, tidak bernilai. Jadi usul ini memang sangat penting dalam satu budaya. Sangat Menurut di Sulawesi Barat sana. Ya, betul. Jadi dalam nilai-nilai Al-Quran ini tadi beberapa benda yang disebut seperti kelapa, apa lagi? Pisang, gula merah. Yang paling sering Anda jumpai seperti apa? Yang paling sering saya Atau yang harus ada, atau yang setiap kali tradisi itu diadakan seperti Macara Quran itu pasti itu selalu ada. Apa itu? Ya, tentunya yang selalu ada itu pisang. Ya, dalam bahasa Mandar itu loka. Dan lokanya itu ada 3 macam. Yang paling umum, ya. Yang pertama lokatira. Lokatira itu bahasa Indonesianya itu pisang Ambon. Ya, pisang Ambon itu. Kenapa lokatira? Ya. Tira itu bahasa Mandarnya itu gesit. Ya. Gesit. Ya. Dan kemudian dijadikan dalam Macara Quran itu harapannya kepada Tuhan itu agar anak yang Macara Quran itu gesit dalam belajar Al-Quran, begitu. Yang kedua yang sering digunakan dalam media Macara Quran itu ada yang dinamakan pisang raja. Pisang raja. Ya. Tentu teman-teman semua tahu ya pisang raja. Ya. Seperti apa ya? Pisang raja. Mungkin ada bahasa Mandarnya juga? Ada bahasa Mandarnya juga. Apa? Loka manurung. Oke, loka manurung. Manurung ini dalam bahasa Mandar itu memiliki banyak makna. Ya. Ada yang mengatakan manurung itu menurut Kiai Haji Syahid Rasid, mengatakan manurung itu sesuatu yang turun, ya, artinya manurung. Ya, sesuatu yang turun, dan itu semacam hidayah dari Allah kepada anak-anak yang belajar mengaji. Dan itu dikaitkan dengan raja.
Pisang raja. Loka manurung. Loka manurung dalam bahasa Mandar. Oh iya. Tidak ada kaitannya dengan bahasa Pisang raja. Indonesia. Iya. Iya, siap. Yang kedua, makna yang kedua itu ada yang memaknai dengan nur. Toh? Nur cahaya. Diawali imbuhan ma, berarti sangat bercahaya. Itu Manurung sangat bercahaya. ya. Oh, iya. Dan usulnya di sini adalah agar anak bisa bercahaya dalam mempelajari Al-Quran. Dan tentunya itu karena Al-Quran memang cahaya sehingga menyinari anak-anak kita belajar Al-Quran. Terus di sini macara Quran itu kan tradisi yang biasa dilakukan ketika seseorang atau anak itu selesai mempatama. Betul seperti itu? Macera. Tidak. Itu Bisa dijelaskan dulu? macera Quran ini sebetulnya dilakukan di setiap tahap dalam mempelajari Al-Quran. Contohnya, misalnya tahapan seperti apa? Tahap. Di tesis saya membagi 3 tahap. Ya. Tahap yang pertama itu macera Alhamdulillah. Alhamdulillah, artinya surah Al-Fatihah? Ya, surah Al-Fatihah. Terus? Surah Al-Fatihah. Itu ketika kan pertama-tama di Mandar itu kalau mempelajari Al-Quran itu Mulai dari Al-Fatihah? tidak, mulai dari Al-Quran kecil. Al-Quran kecil. Ikra. Ikra ya? Sampai di surat-surat pendek. Juz Ammah. Ya, Juz Ammah. Tapi Itu surah Al-Fatihah duluan. Itu bukan. Oh, jadi tahapannya itu Al-Fatihah. Ya. Tapi mulai dari Iqra. Ya. Nah, itu tahapan pertama itu. Itu dikatakan tahapan Alhamdulillah. Ya. Oke. Terus? Alhamdulillah, Qul huwallah sampai di Ammah. Ya, betul. Sampai di Wadduha, Oh, di tengah Ya. berarti pertengahan juz 30. Oke. Terus? Habis itu tahap yang kedua saya terapkan di situ. Tahap kedua Tahap macera Iqra. Iqra. Setelah Ad-Duha. Ya, sebelum Ad-Duha. Oke. Sebelum Ad-Duha. Tapi kalau dari bawah kan kita setelah Duha ke atas lagi itu Iqra. Iya. Oke. Tahapan Iqra itu yang tahapan kedua. Di situ macera Quran lagi. Iya. Macera Quran lagi. Macera Quran lagi. Diadakan lagi tuh barang-barang tadi seperti pisang apa segala macam sebagai usulnya. Ya, gitu. diadakan. Oke. Tapi kalau yang saya terapkan di tesis itu dengan hasil data dari wawancara itu ada tambahan-tambahan. Setiap naik itu ada tambahan makanan begitu. Makanan. Ya. Oh, dari Alhamdulillah itu segitu dulu. Ya. Terus naik tahapan kedua bertambah lagi, Ya, tidak cuma ada seperti di tahapan pertama. Oke, terus tahapan yang ketiga apa namanya? Tahapan ketiga itu tahap macera Qura Kayang. Kaijang. Ya. Kayang itu artinya besar. Oh, besar. Oke, kan. Quran- Kaijang besar. Nah, Quran terus besar. Nah, artinya tamak ini ceritanya ini. Belum Oh, belum tamak. baru naik Quran besar ini. Oh, jadi ceritanya Alhamdulillah tadi dari Iqra sampai Ad-Duha, terus tahapan kedua dari surah Iqra Al-Alaq sampai An-Naba. Surah Al-Iqra saja itu yang Al-Iqra saja tahapan dua itu Iqra saja. Ya. Terus Al-Fatihah saja. Kenapa tidak semuanya? Sebenarnya lebih bagusnya setiap juz. Oh, setiap juz. Ya, setiap juz diadakan macera Quran. Iya. Nah, seharusnya begitu bagusnya. Ya, akan tetapi yang saya terima dari wawancara itu kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran toh. Iya, betul. Ibunya Al-Quran. Kalau kita menghormati ibunya, pasti apa yang kita inginkan itu justru akan lebih mudah. Betul. Terus tahapan yang terakhir tadi Kaijang. Ya. Nah, artinya anak ini sudah memasuki tahapan membaca Al-Quran besar. Ya, betul. Terus kalau selesai membaca Al-Quran besar, artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu baca Al-Quran lagi? Tunggu dulu. Lebih jelasnya ya, lebih jelasnya. Kenapa Al-Quran Kayang ini dicerak tuh? Dicerak karena bukan sebagai bilang macera itu artinya
menyembelih ayam lalu menggunakan darahnya untuk stempel di Al-Quran. Itu memang pernah terjadi zaman dulu. Akan tetapi itu diubah oleh Al-Quran. Karena itu kan najis direvisi. Sehingga cerak itu sebagai simbol saja. Namanya cerak tapi tidak ada lagi darah yang dioles di Al-Quran gitu. Tidak ada darah. Dengan informasi yang saya dapat, justru cerak itu kan melambangkan merah. Ada yang mengatakan bahwa merah itu sesuai dengan apa yang ada di tengah Al-Quran. Waliyatalataf. Ya, waliyatalataf. Tapi kemarin ada penguji mengomentari itu, dan itu memang yang tadi itu yang di tengah Al-Quran itu menurut mereka toh. Tapi menurut narasumber yang diwawancarai. Menurut narasumber yang diwawancarai. Menurut penguji beda lagi. Beda lagi. Apa menurut penguji? Dan itu sesuai yang saya baca. Menurut penguji yang mengatakan sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya berapa, dan waliyatalataf itu tepat di tengah-tengah huruf yang seluruhnya Al-Quran. Di antara beberapa banyaknya ayat yang ada dalam Al-Quran, waliyatalataf itu jika diurut dari awal sampai akhir dia memang berada di tengah. Itulah kenapa dikatakan macera. Ada opsi ketiga. Opsi ketiga itu ada yang mengatakan bahwa itu lambang merah di tengah Al-Quran itu lambang dari darah salah seorang sahabat yang dibunuh. Yang ketika membaca surah Al-Quran, lalu kemudian jatuh darahnya karena ditusuk. Karena ditusuk. Saya juga pernah dengar itu. Artinya ketika mengaji, kemudian ditusuk dan darahnya itu menetes pas di kata waliyatalataf itu. Quran surah Al-Kahfi, Quran surah Al-Kahfi. Terus Anda sebagai kan penelitian in living Al-Quran artinya lapangan. Artinya kita ke lokasi mewawancarai tokoh-tokoh setempat, tokoh budayawan, tokoh agama untuk mengambil informasi yang kemudian kita susun dalam laporan kita. Apa tantangan terbesar dalam mengumpulkan informasi-informasi tersebut? Apakah Anda memiliki kesusahan atau mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman yang juga akan mengambil penelitian dengan jalur lapangan? Mungkin bisa dibagi pengalamannya. Baik. Tantangan terbesar kita dalam penelitian itu sebenarnya tidak berasal dari luar. Penelitian lapangan? Tidak berasal dari lapangannya. Akan tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Artinya? Karena biasa seorang mahasiswa itu tempat ternyamannya itu ada di rumah. Tempat ternyamannya ada di rumah. Artinya kita semua kaum rebahan istilahnya. Betul. Artinya itu rebahan itu sangat enak gitu. Apalagi menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Terus? Karena pada umumnya yang saya dengar keluh kesah daripada teman-teman sekalian itu banyak yang mengeluh bahwa bagaimana caranya selesai dengan cepat. Selesaikan penelitian ataupun selesaikan pengurusan administrasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tinggal tidak goyang. Betul itu. Sehingga yang saya pikir itu, dan saya selalu tekankan kepada teman-teman itu sebenarnya bukan pengurusannya yang susah, bukan juga penelitian lapangannya yang susah, akan tetapi diri kita sendiri yang malas, yang suka menunda-nunda dan sebagainya. Betul sekali. Jadi itu yang harus diobati dulu pertama kali baru kita memulai, kita niat dan kita memulai. Jangan cuma mengeluh saya terus bilang mau cepat selesai, tapi pada nyatanya, pada faktanya dia itu menunda-nunda. Jadi faktornya itu jadi tantangan terbesar itu diri sendiri, rasa malas, rasa menunda-nunda dan sebagainya. Kemudian mungkin ini menjadi closing pertanyaan kita untuk peneliti atau untuk saudara. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas tentang hasil penelitian Anda ini? Tentang usul dalam nilai-nilai tradisi. Apakah ini pantas untuk kita
pertahankan atau kita sebarluaskan atau kita budayakan, tradisikan budaya seperti ini? Baik. Sebagaimana yang saya dapatkan dalam penelitian ini bahwa ada satu kalimat yang diberikan kepada saya oleh salah seorang guru ketika saya wawancara, itu mengatakan seperti ini. Jika engkau memandang budaya, jika engkau memandang budaya dari segi agama, namun pandangan agamamu itu hanya melalui akal, maka engkau tidak akan menemukan kebaikan di budaya. Akan tetapi, jika engkau mengkaji akal itu melalui Al-Quran, ya, maka engkau akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan budaya itu engkau akan mengakui bahwa sesungguhnya ulama-ulama kita terdahulu mengadakan budaya itu memiliki tujuan dan maksud dalam Al-Quran. Maksudnya selaras itu, dalam Al-Quran. Itu yang sangat penting. Jadi jangan melihat suatu budaya itu, jangan kita melihat budaya itu menggunakan logika dulu, bilang kenapa dilakukan seperti ini, kenapa ini harus, itu harus, dan lain-lain sebagainya. Tapi coba kita lihat apa alasan-alasan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, dan coba kita hadapkan dengan Al-Quran, dan pasti kita akan menemukan maksud dan tujuan yang selaras. Begitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan menganggap ketika ada budaya atau tradisi di suatu daerah langsung mengkafir-kafirkan, menjustifikasi sebuah budaya. Dan kenapa ini? Padahal ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan juga sudah melalui koreksi para ulama. Betul, para ulama. Bahkan tokoh agama itu sendiri, para ulama tafsir telah melakukan pengkajian terhadap budaya itu. Lantas kita ini yang datang di belakangan langsung menjustifikasi bahwa ini tidak sesuai lah, ini bid'ah lah, kafir lah, nauzubillahi min dzalik. Jadi pesan dari saudara kita peneliti, saudara Fikran, bahwa jangan terlalu cepat, akan tetapi teliti dulu, cari tahu dulu, wawancarai, jumpai langsung ulama yang bersangkut, yang langsung terjun ke yang melakukan gitu, budaya-budaya juga. Ya mungkin itulah untuk episode kali ini. Terima kasih banyak telah hadir di studio Al-Quran Revolution, saudara Fikran. Semoga ilmunya berkah, gelarnya berkah, dan penelitiannya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Tentunya bagi generasi-generasi selanjutnya untuk dikembangkan sebagaimana mestinya. Ya mungkin itu saja. Begini, saudara Fikran, di Al-Quran Revolution ini ada slogannya. Jadi kalau saya bilang Al-Quran Revolution, kita semua bilang rahmatan lil alamin. Al-Quran Revolution, rahmatan lil alamin. Oke. Saya host pamit undur diri. Begitu juga dengan pemateri kita, bintang tamu kita. Saksikan video-video selanjutnya di Al-Quran Revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.